wake-up call, a call for success. Hai Sobat Kois, udah bosen jalan-jalan di Bali? Jangan dong, masih banyak banget tempat di Bali yang belum kamu singgahi. Salah satunya adalah tempat yang mungkin bisa dibilang cukup mistis ya. Tapi ini bukan mistis sembarang mistis. Ini merupakan tempat yang dekat dari pusat kota, tapi aura mistisnya sangat kental. Ini merupakan episode pertama dari series Taman Festival Bali. Taman Festival Bali dibangun tahun 1997. Awalnya sih dirancang sebagai taman hiburan mewah untuk menarik wisatawan lokal dan mancanegara. Terletak di kawasan strategis di Padanggalak, Denpasar, taman ini berdekatan dengan pantai Padanggalak, memberikan kombinasi hiburan modern dan nuansa yang alami. Luasnya mencapai hampir 9 hektar. Dan proyek ini dulunya diharapkan menjadi simbol kemajuan pariwisata di Bali. Taman ini memiliki berbagai fasilitas unggulan seperti gedung teater berkapasitas besar, danau buatan, wahana air, dan area pameran. Salah satu daya tariknya adalah kolam buaya besar yang jadi habitat untuk puluhan buaya, menciptakan pengalaman yang unik bagi pengunjung waktu itu. Selain itu, taman ini menawarkan area hijau yang luas untuk bersantai. Tujuan utama dari pembangunan taman ini adalah untuk menciptakan daya tarik wisata yang mampu bersaing dengan taman hiburan kelas dunia. Penggabungan elemen budaya lokal Bali dengan fasilitas yang modern diharapkan jadi magnet baru bagi wisatawan internasional, sekaligus memberikan kontribusi besar bagi perekonomian lokal. Setelah pembukaan, taman ini sempat menjadi daya tarik populer bagi pengunjung selama 2 tahun. Namun, antusiasme tersebut tidak berjalan lama. Masalah finansial dan operasional mulai muncul dan akhirnya menyebabkan penurunan jumlah pengunjung yang drastis. Dan akibatnya, taman ini ditutup secara permanen di tahun 1999. Salah satu penyebab utama kegagalan taman ini adalah kurangnya perencanaan keuangan yang matang. Biaya operasional yang tinggi dipadukan dengan promosi yang kurang maksimal membuat taman ini tidak mampu mempertahankan pengunjung. Selain itu, persaingan dengan destinasi wisata lain di Bali juga turut mempengaruhi popularitas taman ini. Kondisi taman makin memburuk setelah kebakaran besar tahun 2012. Kebakaran ini menghancurkan sebagian besar bangunan utama, termasuk gedung teater dan area hiburan lainnya. Tapi penyebab kebakarannya masih menjadi misteri. Dan kejadian ini menambah kesan menyeramkan pada taman yang sudah lama terbengkalai. Setelah resmi ditutup, taman ini dibiarkan kosong tanpa perawatan. Bangunan yang megah berubah menjadi reruntuhan dan tumbuhan liar perlahan mengambil alih setiap sudutnya. Dinding-dindingnya dihiasi oleh grafiti, menciptakan suasana yang artistik sekaligus menyeramkan.
Seiring waktu, Taman Festival Bali mulai dikenal sebagai lokasi wisata mistis. Banyak pengunjung datang untuk menjelajahi sisa-sisa taman yang disebut-sebut berhantu. Cerita-cerita mistis seperti suara-suara aneh, penampakan hantu, dan aura menyeramkan jadi bagian dari daya tarik taman ini. Salah satu bagian yang paling ikonik dari taman ini adalah kolam buaya. Dulu jadi habitat bagi puluhan buaya. Setelah taman ditutup, ada desas-desus bahwa buaya-buaya ini dilepaskan ke alam liar atau dipindahkan ke lokasi lain. Kolam ini sekarang jadi salah satu lokasi paling menyeramkan di area taman. Selain kerusakan akibat waktu dan kebakaran, kondisi taman diperparah oleh vandalisme dan kurangnya pengelolaan. Sampah, grafiti, dan reruntuhan bangunan menjadikan taman ini tempat yang tampak menyeramkan, namun menarik bagi fotografer. Meskipun terbengkalai, taman ini telah menjadi lokasi favorit bagi fotografer yang mencari latar belakang unik. Dinding-dinding yang dipenuhi grafiti dan suasana mistis menciptakan daya tarik visual yang khas. Sering digunakan untuk fotografi seni dan pembuatan konten. Beberapa komunitas lokal menggunakan taman ini untuk acara budaya dan seni. Misalnya, Naskleng 13 pernah menyelenggarakan acara custom war di lokasi ini. Namun, acara semacam ini hanya sekali diadakan karena kondisi taman yang tidak terawat. Hingga kini penyebab kebakaran tahun 2012 masih menjadi misteri. Beberapa teori menyebutkan bahwa kebakaran tersebut disengaja oleh pihak tertentu. Sementara yang lain percaya bahwa itu murni kecelakaan. Kebakaran ini memperparah kerusakan yang sudah ada. Warga sekitar kerap melaporkan kejadian aneh di taman ini. Seperti suara-suara wanita, bayangan yang terlihat di gedung teater, dan aura negatif di malam hari. Hal ini membuat taman semakin dikenal sebagai tempat berhantu di Bali. Meskipun sebagian besar rusak, struktur bangunan yang tersisa memberikan gambaran tentang kemegahan taman ini di masa lalu. Elemen arsitektur Bali yang terintegrasi dengan desain modern masih bisa dilihat di beberapa bagian. Kegagalan Taman Festival Bali jadi pelajaran penting dalam dunia bisnis pariwisata. Proyek besar memerlukan perencanaan keuangan yang matang dan promosi yang konsisten agar dapat bertahan dalam jangka yang panjang. Meskipun terbengkalai, taman ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan kembali sebenarnya. Banyak pihak yang mengusulkan renovasi taman ini untuk mengembalikannya jadi daya tarik wisata. Tapi biaya tinggi menjadi kendala utama. Biaya untuk memperbaiki taman ini diperkirakan sangatlah besar, mengingat kerusakan yang sudah terjadi selama lebih dari 2 dekade. Pemerintah setempat hingga kini belum menunjukkan komitmen yang serius untuk merenovasi kawasan ini. Penutupan taman ini juga berdampak bagi masyarakat sekitar, terutama pedagang kecil yang dulu bergantung pada kunjungan wisatawan. Kini hanya segelintir orang yang masih datang ke lokasi ini. Hingga kini masa depan Taman Festival Bali masih menjadi tanda tanya. Tanpa rencana pengelolaan atau renovasi yang jelas, taman ini tetap menjadi simbol kegagalan proyek ambisius di Bali. Sekaligus jadi daya tarik bagi wisatawan
yang tertarik dengan sisi gelap sejarah pariwisata. Kamu mau tahu tentang kejadian-kejadian mistis yang ada di sini? Simak di episode berikutnya, tentunya hanya di Wake Up Call Official. Ikuti terus perjalanan kami, tentunya bersama Wake Up Call, a call for success. See ya.